Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita mau belajar firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Kami berdoa bila Tuhan memberkati hari ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sepanjang hari ini berdoa, setiap apa yang kami lakukan, kami mengalami Engkau Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat orang-orang di sekitar kami, siapapun yang kami temui hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam Roma 3 ayat 1 sampai ke 8. Perikopnya, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebenarnya Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jikalau engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kepada Allah, maka yang akan kita katakan tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya. Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, maka aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selanya mendapatkan hukuman. Puji nama Tuhan. Perikop ini menceritakan tentang bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang setia, saudara. Firman Tuhan katakan keselamatan itu asal muasal pertama itu untuk bangsa Yahudi. Betul, mereka adalah orang yang menerima keselamatan terlebih dahulu. Keselamatan ketika mereka dibawa Tuhan dari Mesir keluar, ya, dia umat itu keselamatan awal, ya, sebelum Yesus. Tetapi pertama kali memang keselamatan ditujukan bangsa Yahudi, orang Yahudi. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Saudara, Allah itu Allah yang setia. Dan firman Tuhan jelas di ayat 3, saudara, ayat 4 dikatakan semua manusia itu pembohong. Artinya bukan berarti saudara dan saya itu seorang pembohong, enggak. Tetapi dari awal memang tidak ada yang baik, benar. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada yang benar. Tentunya kita akan berusaha untuk hidup benar, tetapi pada dasarnya memang manusia itu berdosa. Itu. Jadi saudara harus ngerti. Pagi hari ketika dalam aktivitas saudara, tiba-tiba engkau gak enak hati kepada orang lain, saudara. Kenapa kok Tuhan ngomong ampunilah orang yang ampunilah ya orang yang menganiaya kamu, ya kan? Kenapa kita harus mengampuni dan berdoa buat mereka? Kenapa kita harus kasihlah musuhmu? Karena apa, saudara? Dasarnya apa? Kita nggak punya hak untuk membenci mereka. Itu. Kita nggak punya hak untuk apa? Menghakimi orang itu orang jahat. Kita nggak bisa. Karena apa? Pada dasarnya kita juga sama orang berdosa. Status kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bedanya apa? Kita menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan apa? Kesetiaan Allah itu kekal. Allah yang setia membimbing bapak-bapak rohani kita. Bagaimana Allah yang setia membawa Petrus, Rasul Paulus, Yohanes, semuanya itu bisa melayani Tuhan, bisa dalam kisah para rasul mereka bisa perjalanan melayani Tuhan dimanapun berada. Dan bagaimana Tuhan
bisa menjadikan mereka jadi berkat Allah yang sama juga yang akan membawa saudara ke dalam tujuannya, saudara. Jadi pagi hari ini, saudara, kita harus mengerti satu, Allah itu setia, sifat itu. Kita berdosa, dan jadi apakah dengan kesalahan kita itu membatalkan kesetiaan Allah? Firman Tuhan yang kita baca tadi jelas katakan tidak. Ketika Tuhan ngomong setia, meskipun kita saudara, meskipun kita itu hidup kita nggak benar, tapi Tuhan tetap akan setia sama kita, saudara. Tentunya kita nggak boleh hidup nggak benar ya, saudara. Tentunya kita akan berusaha untuk serupa dengan Tuhan. Tapi pagi ini kita mau bawa saudara untuk mengingatkan saudara untuk apa? Ketika kau menjalani hidup, percayalah Allah itu setia. Tak pernah tertidur penjaga Israel. Ayat luar biasa sekali memberkati hidup saya. Tidak pernah tertidur artinya 7 kali 24 jam Tuhan itu setia sama kita. Dan saatnya sekarang, apa yang harus kita kerjakan ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia? Yang kita kerjakan sekarang ialah menuruti apa yang Tuhan mau, menuruti apa yang Tuhan kehendaki setiap hari. Saya juga belajar seperti itu. Kayak ini pagi hari kita bangun, kita mau belajar setiap bangun pagi. Setelah itu, Tuhan hari ini kita mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kita nggak ngerti siapa saja orang-orang yang kita ketemu, kita nggak ngerti apapun yang terjadi nanti. Tetapi satu hal tetap dalam hidup kita, percayalah enggak, Tuhan akan menyertai hidupmu dan saya. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Dan Tuhan jelas juga katakan dalam perikop ini bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pembohong. Ya. Kalau Tuhan janji tidak pernah diingkari. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat terkadang kita ragu itu adalah realitas kehidupan. Kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi saudara, diingatkan kembali lagi, jangan lupa ada Tuhan yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sedikit firman Tuhan ini biarlah menguatkan saudara. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan hari ini, menjadi penurut-penurut Tuhan, penurut-penurut Allah, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.